Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqillah la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadirin rahimakumullah. Di dalam perjumpaan kita pada malam hari ini tiada yang layak kita ucapkan kecuali ucapan syukur kehadirat Allah. Marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah ini, di mana pada malam hari ini terjadi turun hujan, akan tetapi Allah masih menggerakkan hati kita untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan jerih payah kita di dalam mencari ilmu itu senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan menjadikan sababiyah derajat kita diangkat oleh Allah, baik derajat dunia maupun derajat akhirat, menuju derajat yang lebih baik dan lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui menghidupkan ilmu, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Muhammad mendapat syafaat di yaumul qiyamah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila musarrifatil kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syaraha Imam Syarqawi wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa amatana bi barakatihima fid dharaini. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ustadina wa ustadi ustadina wa abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina, khususan abawai man fi hadal majlis al-ayyam wal amwat wa li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunya wa akhrahum. Sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi 'alaina wa jami' ikhwanina fillah wa jami' ladzina yunfikuna wala wa anfusahum fi jihatina fi majlis ta'lim akmaliyah wa fi hadal musallah
Jazakumullah jazaan hasan wa badil kula ghaibatan min badalan hasana. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat wa atubu ilaih. La وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا فهما كفهم النبيين wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharain amin. Adhara kulla syai'in li'annahu al-batinu wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu adh-dhahiru. Adhara, Allah menampakkan kulla syai'in pada tiap-tiap sesuatu. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah itu al-batinu, zat yang batin. Wa tawa, dan meringkas Allah wujuda kulli syai'in, akan wujudnya segala sesuatu. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah itu al-dhahiru, zat yang zahir. Adhara kulli syai'in li'annahu al-batin. Allah menampakkan segala sesuatu karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang batin. Ai fa inna muqtadasmihi, karena sesungguhnya yang mengharuskan terhadap nama Allah al-batin, yang batin, itu Allah yusarikahu fil butuni syai'un, yaitu tidak ada yang mensekutuwi terhadap Allah sesuatu apapun. Jadi nggak ada batin melebihi batinnya Allah. Jadi Allah itu zat yang maha batin. Karena Allah itu zat yang maha batin, maka Allah itu menampakkan segala sesuatu atau mendahirkan segala sesuatu supaya sifat batinnya Allah nggak ada yang mensekutuwi. Manusia ini punya batin. Batin itu sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang nggak bisa, nggak nampak. Batin itu ya bisa termasuk hidup. Batin kita ini pada hakikatnya hanya milik Allah, karena al-batin itu asma Allah. Nggak ada sesuatu yang lebih batin mengalahkan asma Allah al-batin. Jadi manusia itu nggak punya batin, nggak punya hidup. Falidha adharallahu asya, maka karena inilah
Allah menampakkan segala sesuatu kullaha keseluruhannya. Ja'ala artinya menjadikan Allah. Ja'ala artinya menjadikan Allah. Zahiratan akan zahir, zahiratannya. Wala batina fima ghairuhu. Enggak ada yang batin sama sekali terhadap sesuatu yang selain Allah. Pada hakikatnya zahir itu ya milik Allah, batin itu ya milik Allah. Zahir termasuk jasadnya alam semesta ini sebenarnya hanya milik Allah karena yang menampakkan itu Allah. Batinnya alam itu hakikatnya juga milik Allah. Jadi zahirnya alam milik Allah, hidupnya alam ya milik Allah. Yang dimaksud batin segala sesuatu yang enggak nampak. Jadi apa yang nampak ini karena sifat wujudnya Allah. Tadinya segala sesuatu di alam semesta ini tidak nampak, lantas oleh Allah diwujudkan supaya Allah ini dikenal. Hidupnya alam semesta ini batinnya juga milik Allah. Berarti makhluk itu zahir ya enggak punya, batin ya enggak punya. Kalau kita sholat misalkan, ketika kita bergerak, yang bergerak kan raga kita ya. Raga itu termasuk zahir. Raga kita ini tidak akan wujud. Apa geraknya? Apa diamnya? Ini hakikatnya raga kita itu nggak bisa apa-apa. Dan raga kita ini yang mewujudkan Allah. Raga kita ini bisa bergerak karena digerakkan oleh batin, digerakkan oleh hidup. Hidup itu juga milik Allah. Ternyata ketika kita sholat, jasad kita nggak ikut punya, geraknya nggak ikut punya. Yang gerakan hidup, hidupnya ya milik Allah, jasadnya ya milik Allah. Berarti orang ibadah itu disuruh menghilangkan kepemilikan, baik kepemilikan zahir maupun kepemilikan batin. Orang yang sudah bisa menghilangkan rasa memiliki zahir, rasa memiliki batin, itu namanya orang yang sudah fana. Fana itu artinya sirna. Hatinya timbul sifat baqa, yang punya zahir Allah, yang punya batin Allah. Karena zahir itu asmanya Allah, batin itu ya asmanya Allah. Ketika kita sholat hilang kepemilikan, itulah yang dimaksud sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu termasuk yaitu sholat yang tidak memiliki sholat itu sendiri. Itu namanya iqamatus sholat, mendirikan sholat. Rajin sholat tapi nggak merasa punya daya kekuatan bisa sholat. Sebagian ulama ahli tasawuf sampai mengatakan begini, tarku sholat fi sholat wajibun. Meninggalkan sholat di dalam sholat itu hukumnya wajib. Olehnya wajib meninggalkan sholat itu kayak sholat itu sendiri difardukan. Membingungkan kan kata-katanya. Meninggalkan sholat di dalam sholat itu wajib. Olehnya wajib meninggalkan sholat itu kayak sholat itu difardukan. Mana maksudnya ya? Ketika kita sholat, merasa diri kita bisa sholat, jasad kita bisa sholat, merasa hidup kita bisa sholat, itu wajib ditinggalkan. Keyakinan yang kayak begitu itu harus merasa yang bisa zat yang punya jasad, zat yang punya hidup kita, hakikatnya hanya Allah. Jadi merasa nggak bisa sholat baik zahirnya maupun batinnya. Rasa kayak begitu itu hukumnya wajib. Wajibnya kayak kita diperintah sholat itu. Bukan berarti wajib meninggalkan sholat itu kita nggak sholat. Yang dimaksud meninggalkan sholat itu nggak merasa bisa sholat.
Karena kita nggak pernah memiliki apa-apa. Zahir kita milik Allah, batin kita milik Allah. Yang menghendaki kita sholat ya Allah, yang merintahkan ya Allah, Rasulnya ya Rasulnya Allah, malaikatnya ya malaikatnya Allah, Qur'annya ya Qur'annya Allah. Semua serba Allah ya. Lah sholat yang begitu itu namanya sholatnya orang yang sudah fana, atau dalam bahasa Jawa namanya sholat yang sudah kosong, sudah wang-wang wung-wung. Wang-wang wung-wung itu la maujuda illallah, sudah nggak ada yang wujud sejati kecuali hanya Allah. Hatinya orang yang sholat yang begitu itu hatinya sangat luas. Hatinya orang yang kayak begitu itu dinamakan Ka'batullah, karena hatinya nggak pernah lepas dari ingat kepada Allah. Sampai Rasulullah mengatakan qalbul mu'min arsyur rahman, hatinya orang mukmin itu pada hakikatnya adalah arasnya Allah. Karena hatinya orang mukmin itu bisa mensirnakan segala sesuatu selain Allah, ditetapkan dalam hati hanya Allah. La ilaha illallah artinya la maujuda illallah, nggak ada yang wujud hakiki kecuali hanya Allah. Adapun kita sholat 5 waktu itu kembangnya, buahnya sholat batin itu, kembangnya itu sholat zahir. Kalau kita sholat zahirnya sudah benar, insya Allah akan berbuah namanya sholat batin. Sholat batin itu sholatnya hati, di mana saja, kapan saja, hatinya terus menerus ingat kepada Allah. Enggak dibatasi oleh waktu. Kalau sholat zahir dibatasi oleh waktu. Sholat subuh kalau belum masuk waktu subuh enggak boleh kita sholat subuh. Kalau sudah kelewat waktu boleh enggak sholat subuh? Boleh, tapi namanya sholat qadha. Ada di mana waktu diharamkan sholat, kayak jam ketika waktu istiwa, matahari tepat di atas kepala kita, itu haram melakukan sholat sunnah yang haram, sholat fardu belum masuk. Ketika matahari barengi tenggelamnya matahari, itu nggak boleh melakukan sholat sunnah. Barengi terbitnya matahari dibatasi. Tapi kalau sholatnya hati itu tidak pernah dibatasi. Lah hati itu disuruh memandang zahir itu yang miliknya Allah, batin itu yang miliknya Allah. Makhluk itu dirangkai melalui zahir dan batin. Maka dalam hadis Imam Tirmidzi diterangkan, anta zahir laisa fauqaka syai'. Engkau adalah zat yang maha zahir, maha nampak, enggak ada sesuatu yang lebih nampak daripada nampakmu. Wa antal batin laisa dunaka syai'. Engkau adalah zat yang batin, enggak ada batin yang melebihi batinmu. Berarti ya sudah enggak ada zahir, ya enggak ada batin secara keyakinan, secara iktikad. Kalau secara kenyataan ya ada zahir, ya ada batin, ya ada. Tapi hatinya harus merasa adanya itu miliknya Allah. Wa tawa wujuda kulli syai'in li annahu zahir. Wa tawa, Allah meringkas wujuda kulli syai'in, akan wujudnya segala sesuatu, li annahu, karena sungguhnya Allah itu az-zahiru, zat yang nampak. Ketika Allah az-zahir, enggak ada zahir melebihi zahirnya Allah. Enggak ada sesuatu yang nampak melebihi sifat az-zahirnya Allah. Berarti kita mandang apa saja di alam semesta ini enggak boleh hatinya sampai timbul nampaknya makhluk itu karena makhluk itu sendiri. Tapi hatinya harus merasa makhluk itu bisa nampak karena Allah al-batin yang menampakkan.
Berarti nampaknya alam semesta ini karena Allah yang punya nama Al-Batin lantas menampakkan namanya Al-Zahir. Kadang-kadang kan kita sering melihat sesuatu yang nampak, padahal katanya nggak ada yang nampak apapun di alam semesta ini kecuali Allah yang menampakkan. Dan Allah itu punya nama Az-Zahir, zat yang maha nampak. Segala sesuatu itu nggak ada yang melebihi nampaknya Allah. Maha itu harus hilang. Berarti sesuatu yang kita lihat ini harus hatinya Allah. Melihat matahari, oh matahari itu tidak akan wujud tanpa Allah. Panas, merasa panas itu nggak akan nimbul karena Allah. Jasad kita kena panas, merasa jasadnya milik Allah. Bisa ngerasain panas, rasa itu batin ya. Ya bisa ngerasain panas, timbul dari batin. Yang bisa ngerasain ya dari Allah. Mataharinya milik Allah, yang bikin panas ya Allah, yang ditimpa panas hakikatnya ya dari Allah. Semuanya jadi serba zikir. Itu semuanya serba zikir. Matanya ngelihat jadi zikir, tertimpa panas jadi zikir, ngerasa panas juga jadi zikir. Itu namanya sholat sejati. Sholat sejati itu terus, hatinya terus begitu. Karena Allah itu Az-Zahir, nggak ada sesuatu yang melebihi nampaknya Allah. Loh, sedangkan kita kadang-kadang melihat alam ini, alamnya yang nampak, Allahnya yang nggak ada. Salah ya? Kebalik ya, yang nampak alam, Allahnya hilang. Itu kan salah. Padahal Allah itu Az-Zahir, zat yang maha nampak. Nggak ada sesuatu yang nampak melebihi nampaknya Allah. Lantas ada orang protes, loh Allah itu maha nampak, kok nggak bisa dilihat? Kan gitu ya. Maha nampak kok nggak bisa dilihat. Sesuatu yang sangat nampak itu malah nggak bisa dilihat. Kata nyanyian aja, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut seberang lautan kelihatan. Itu kata bahasa. Matahari itu sesuatu yang tidak terlalu nampak, artinya enggak panasnya ya enggak al-zahir, enggak maha nampak, enggak maha panas juga enggak maha terang. Tapi ketika kita di siang hari keluar memandang matahari itu, maka setelah kita memandang alam ini jadi gelap menurut pandangan kita. Kira-kira yang gelap itu alamnya apa mata kita? Sesuatu yang sangat terang kita lihat istilahnya beloloen matanya, ya kan ya? Malah jadi gelap. Yang gelap itu bukan mataharinya, tapi yang gelap itu mata kita nggak mampu memandang kuatnya cahaya matahari, terangnya cahaya matahari itu karena lemah. Bukan mataharinya yang gelap, bukan Allahnya yang nggak al-zahir, tapi mata kita nggak mampu menatap sifat ad-zahirnya Allah. Bagaimana mata kita mampu menatap sifat zahirnya Allah? Mata kita ketika melihat itu yang bisa membuat kekuatan bisa melihat ya Allah, yang bikin penglihatannya ya Allah. Bagaimana bisa nggak punya daya? Mata kita milik siapa? Allah. Bisa melihat, yang bikin bisa Allah. Orang melihat karena hidupnya milik Allah, yang bikin mata ya Allah. Hakikatnya kita nggak pernah bisa melihat apa-apa. Itulah yang dimaksud hakikatnya manusia itu buta, makhluk itu. Kelelawar, kalau malam hari dia terbang nyari makanan, ada pisang nyempil itu ya tahu kelelawar itu. Tajam, ya kan ya? Ada buah-buahan udah ditutupi dedaunan loh. Kalau kelelawar keluarnya matahari di malam hari, nah kelihatan buah-buahan menurut mata kelelawar. Tapi kenapa ketika di siang hari kelelawar itu terbang?
hanya beberapa meter kelelawar itu sudah jatuh nimpa pohon, bisa nimpa tembok. Kenapa? Karena ketika di siang hari mata kelelawar nggak mampu menatap terangnya cahaya matahari, maka jadi gelap. Bukan karena mataharinya yang gelap, tapi lemahnya mata kelelawar. Kalau di malam hari mata kelelawar kuat. Lo gelap malah bisa ngelihat, terang nggak bisa lihat, aneh kan? Jadi bukan karena mataharinya yang nggak terang, tapi matanya yang nggak mampu. Dan makanya nggak nampak. Allah Ta'ala nampak. Kok nggak bisa dilihat? Sebenarnya bukan nggak bisa dilihat, tapi mata kita nggak mampu menatap sifat adzahirnya Allah. Bagaimana mata kita itu mampu? Wong yang menciptakan penglihatan kita itu Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absar, beberapa penglihatan nggak mampu menangkap Allah. Wa huwa yudrikul absar, Allah lah yang menangkap beberapa penglihatan itu. Ketika mata melihat, hakikatnya Allah yang menimbulkan penglihatan itu. Wa huwa latiful khabir, Allah itu zat yang maha lembut, maha waspada. Itu bisa nggak kelihatan itu karena nampak kok nggak kelihatan. Bisa juga jawaban yang terakhir karena sangat dekatnya Allah. Allah itu bukan dekat tapi akrab, sangat dekat. Tulisan ini saya bisa baca ketika ada jarak. Tapi ketika saya tempelkan ke mata saya begini, saya bisa baca nggak? Kok malah gelap ya? Padahal dekat loh. Sangat dekat itu malah nggak kelihatan. Sama. Ya biar ini kan nggak banyak ini. Ya agak diluaskan. Ya sama kalau kita ini rumah tangga ini kalau dekat sama ngumpul kerumur satu rumah ini loh, satu rumah mertuanya ya mantunya jadi satu begitu itu ya. Itu kita ngasih apa-apa ya nggak pernah nampak, ya kan ya. Wis bawa makanan ya nggak nampak padahal sering. Tapi ada saudara yang jauh, ya datang mungkin setengah tahun sekali. Yang paling bawanya rendang sama pisang. Bahaya ini nampaknya sangat berarti menurut orang tua kita. Dipuji-puji, yo anak saya di sana loh sama mertua perhatian, padahal setahun sekali. Anaknya setiap hari mungkin ya nyuapi, ya mungkin ngasih apa-apa, ya nggak nampak karena satu rumah. Jasanya nggak lu makanya kalau rumah tangga itu ya jangan ngerumun. Rumah tangga itu berumah dan bertetangga. Lo kalau ngerumun namanya ngerumpi tangga. Ya repot. Nggak nampak. Pokoknya kalau dekat itu malah nggak nampak. Kira-kira yang ngasih itu banyakan yang tinggal serumah apa yang jauh dari rumahnya? Iya tapi nggak pernah nampak. Itu aja yang paling gampang lah. Keluarga aja kalau kita rumah tangga nggak bikin rumah sendiri, ngasih apa-apa nggak pernah kelihatan. Padahal sudah dipikir-pikir, ini beli buah sekilo nanti saya makan sama istrinya ya. Gimana? Puasa rumah juga bukan saya aja, ditambah 2 kilo berbagi. Tapi nanti ya nggak nampak, gitu loh. Ini yang paling gampang mikir, lo yang dekat malah gak nampak, iya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, ziarahlah yang jarang-jarang, maka bertambah-tambah kecintaanmu. Jangan sering, malah gak nampak. Kalau sering datangi itu malah gak nampak. Kalau jarang-jarang, ya. Ini biar kamu mikir aja. Ya begitu, rumah tangga aja kalau ngerumun ngasih apa-apa gak nampak kok.
anaknya jauh baru sekali aja. Nampak banget. Itu pun karena nampaknya pulang loh dibawain apa-apa. Nah, itu pisang belakang tebang aja bawa. Itu ayam satu bawa sekalian. Kadang-kala dia ngasih bawa pulang lagi itu imbang. Nah kita yang ngasih setiap hari nggak pernah kelihatan. Itu kalau serumah. Bagi bujangan-bujangan itu ya kalau bisa jangan serumah. Yang masih serumah ya kalau bisa punya rumah sendiri. Terlalu jauh ya jangan, terlalu dekat juga jangan. Ketinggalan apa? Jadi intinya hati kita nggak boleh mengitikadkan bahwa ada zahir selain zahirnya Allah, nggak boleh mengitikadkan ada batin selain batinnya Allah, nggak boleh mengitikadkan ada hidup selain hidup Allah, nggak boleh mengitikadkan ada jasad selain milik Allah. Ai inna muqtadas mi'adz zahir. Artinya sesungguhnya yang mengharuskan nama Allah Az-Zahir, Allah yusarikahu fi dzuri syai'un. Allah yusarikahu tidak ada mensekutihu akan Allah fi dzuri dalam zahirnya apa syai'un sesuatu. Jadi Allah itu zahirnya itu enggak boleh disekutui. Apa saja yang nampak itu itulah merasa hati kita yang mewujudkan, yang menampakkan itu Allah dan itu ya miliknya Allah. Yang menampakkan jasadnya alam itu Allah, ya alam itu miliknya Allah. Lah kita ini bagian dari alam itu. Termasuk kita ngaji begini ini ngelihat temennya gitu nggak boleh. Kok temennya itu nampak dengan sendirinya tanpa yang menampakkan Allah. Yang bisa merasa hatinya harus merasa yang bisa melihat ya Allah, yang dilihat ya miliknya Allah, yang mewujudkan ya Allah. Tunggal. Bisa kira-kira ngaji ini hatinya tunggal gitu. Kalau hati kita bisa tunggal, yang ngajikan hakikatnya ya yang menghendaki Allah, yang diajikan yang menghendaki Allah, ya sama-sama makhluknya Allah. Lalu itu namanya ngaji sama guru jati. Guru jati itu hatinya merasa al-ilmu, al-alim, hakikatnya hanya Allah. Lah saya tuh ngaji hanya pancaran dari sifat ilmunya Allah. Kok ada yang ngerti? Lo ngerti itu karena dipancari sifat ilmunya Allah sehingga orang itu jadi ngerti. Aslinya orang itu bodoh. Kalau kita ngerti karena dipancari sifat ilmunya Allah kita syukur kan gitu ya. Tapi kalau kita punya ngerti apa-apa pintar, merasa miliknya sendiri, usahanya sendiri, ya sombong. Pengikutnya harus ngikut. Kalau enggak ngikuti program saya keluar, gitu ya. Saya datang harus salaman, enggak salaman, wah kualat. Apa gitu? Ya karena merasa punya, nimbul. Jadi jangan sampai kita ini bertambah-tambah ilmunya, ngerasa tambahnya ilmu itu karena daya kekuatan sendiri. Hatinya harus ngerasa itu karena pancaran sifat ilmunya Allah. Aslinya saya ini bodoh, diterangi melalui ilmunya Allah. Aslinya saya ini gelap, diterangi melalui sifat wujudnya Allah. Jadi nampak. Pokoknya kalau nggak bisa paham ya sedikit-sedikit aja. Falidha maka karena inilah tawa wujuda kulli syai'in, karena inilah Allah meringkas wujudnya segala sesuatu apapun. Alam yaj'al li ghairi wujudan, alam yaj'al artinya lam yaj'al tidak menjadikan Allah li ghairi kepada selain Allah wujudan akan sifat wujud min dzati dari zatnya. Karena inilah Allah tidak menjadikan segala sesuatu selain Allah itu punya wujud di dalam zatnya. Wujudnya alam semesta ini bukan wujud asli, tapi wujud yang ditimbulkan melalui sifat wujudnya Allah yang tadinya nggak ada. Dikun
fayakun, maka jadi ada. Jadi Allah mewujudkan cukup kun, fayakunu, maka terjadi. Tapi ada proses. Alam semesta langit itu dijadikan 7 hari. Padahal Allah bisa aja ya sekejap mata jadi ya. Kenapa? Karena memberikan contoh bahwa segala sesuatu itu harus dengan lambat laun, nggak boleh tergesa-gesa walaupun mampu. Allah ngasih contoh. Nah, manusia itu sifatnya kepengen cepat, gitu ya. Pengen cepat kaya, pengen cepat sukses. Nah, Allah itu bikin langit itu 6 hari. Padahal bisa sekejap mata, tapi ngasih contoh. Ya Maha Kuasa aja ngasih contohnya begitu. Bukan Allah nggak mampu. Jadi jangan sampai kita melihat alam yang nampak ini merasa nampak dengan sendirinya. Hatinya harus rasa yang menampakkan alam itu Allah. Alam itu tadinya nggak ada, lantas diwujudkan oleh Allah. Ya panasnya kalau matahari, ya bentuknya, ya warnanya, ya apapun. Balil mukawwanatu jami'uha adamun mahdun, bahkan bal mukawwanatu, bahkan segala sesuatu yang tercipta alias makhluk, jami'uha keseluruhannya itu adamun mahdun, asalnya adamun tidak ada, mahdun yang murni, asli makhluk itu tidak pernah ada. Kok ada? Karena diwujudkan oleh zat yang maha ada. Aslinya makhluk itu gak pernah nampak. Loh kok nampak? Karena dinampakkan oleh zat yang punya sifat al-dhahir. Aslinya makhluk itu gak punya batin. Loh kok ada batin? Batin itu karena diwujudkan oleh zat yang punya nama al-batin. Jadi hatinya terus begitu, insya Allah enak. Yang bikin kita menderita itu hidup kan ngerasa itu loh. Ngerasa punya zahir, ngerasa punya batin, akhirnya ngerasa bisa usaha, ngerasa bisa mikir, ngerasa bisa menciptakan kesuksesan. Padahal ketika itu kita telah mensekutukan Allah. Ketika kita mensekutukan Allah kayak begitu, dibiarkan oleh Allah berlarut-larut sampai sadar, baru ditolong oleh Allah. Biarkan berlarut-larut, kalau sampai dia sukses itu namanya istidraj. Kalau ada ke orang lupa Allah diberikan kesuksesan, itu namanya istidraj. Kalau ada orang yang ingat Allah diberikan kesuksesan, itu namanya fadlu minallah, anugerahnya Allah, sepercik dari bonus akhirat. Tandanya buahnya akhirat bisa dinikmati di dunia. Jadi jangan mewujudkan sesuatu yang tidak wujud. Nah, Allah itu sifatnya wujud. Sifat wujud itu nggak boleh disekutui. Harus merasa selain Allah hukumnya adam, tidak ada. Walau wujudalah ilamin wujudi. Walau wujudalah, nggak ada wujud lah baginya makhluk mukawwanat itu. Ilamin wujudi, kecuali dari wujudnya Allah. Semuanya yang terwujud di alam semesta ini nggak ada yang wujud asli kecuali Allah yang mewujudkan. Termasuk wujudnya pembicaraan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, nafas kita, gerak kita, kekuasaan kita, kehendak kita. Aslinya nggak ada. Itu Allah yang mewujudkan. Tapi berapa banyak kita lupa bahwa itu Allah yang mewujudkan. Seringkali ya kita lupa ya. Merasa menghendaki. Padahal la wujudalaha illa min wujudi.
Wa hasilu, kesimpulannya, anna min asma'i ta'ala al-zahiral batina. Anna min asma'i, sungguhnya sebagian dari nama-nama Allah Ta'ala al-zahir itu sungguhnya itu sebagian dari nama-nama Allah al-zahir, nama al-zahir. Al-batin, nama al-batin. Fasmul zahiru yaktadi butuna kulli syai'in, asma Allah al-zahir itu mengharuskan terhadap batinnya segala sesuatu. Ai bi wujudi, artinya disebabkan wujudnya Allah. Kalau Allah al-zahir berarti ada yang batin. Loh, kalau Allah al-batin berarti ada yang zahir. Loh, batin sama zahir itu miliknya Allah, asma Allah. Falhaku ta'ala wal mawjud bikulli tibarin. Falhaku Allah Ta'ala, al-haq itu Allah, la ilaha illallah, al-malikul haqul mubin. Falhaku ta'ala Allah Ta'ala wal mawjudu bikulli itibarin. Allah itu zat yang mawjud dengan tiap-tiap itibar, gambaran. La wujuda li ghairi, tidak ada wujud bagi selain Allah ila bitariqit tabai, kecuali jalan mengikuti indar al-babil basairi, menurut orang-orang ahli penglihatan hati. Jadi wujudnya selain Allah itu menurut orang-orang ahli makrifat atau ahli penglihatan hati itu bisa wujud karena sebab mengikuti wujudnya Allah, karena wujudnya Allah. Allah wujud, lantas Allah mewujudkan alam. Lah wujudnya alam itu miliknya Allah, maka dinamakan makhluk, artinya sesuatu yang diciptakan. Yang diciptakan pasti miliknya yang menciptakan. Yang nggak pernah menciptakan, yang nggak pernah memiliki. Lah kita itu nggak pernah menciptakan, namanya makhluk, kok merasa memiliki? Aneh ya. Allah itu al-khaliq, zat yang maha pencipta. Selain Allah itu namanya makhluk yang diciptakan. Loh, yang diciptakan itu ya nggak pernah memiliki apapun karena nggak pernah bikin. Loh, sementara kita banyak ngerasa memiliki merasa punya anak. Itulah tembus batin. Ya nggak boleh, kalau ucapan aja nggak apa-apa. Punya anak, punya istri. Kalau istri punya suami, punya rumah, punya, itu kalau tembus batin namanya syirik. Zahirnya boleh, ini punya saya, hatinya hakikatnya milik Allah. Bi khilafi gharim, lain halnya dengan selain Allah, selain ahli ma'rifat minal mahjubin, dari orang-orang yang tertutup mata hatinya. Kalau orang-orang yang nggak mengenal Allah, tertutup mata hatinya, ya zahirnya makhluk, batin ya batinnya makhluk, nggak ada hubungannya dengan Allah. Matanya melihat makhluk, hatinya juga makhluk. Kalau arbabul basair, matanya melihat makhluk, hatinya melihat zat yang menciptakan makhluk. Beda. Gerakan zahirnya sama aja, tapi hatinya beda. Kita lihat firman Allah surat Al-Hadid, wal awal, Allah itu zat yang awal. Enggak ada sesuatu yang melebihi awalnya Allah. Berarti makhluk itu bukan awal, makhluk itu jadid, baru, yang enggak ada lantas diciptakan oleh Allah. Awal miliknya Allah, wal akhir. Allah itu punya nama al-akhir, zat yang maha akhir. Enggak ada sesuatu yang lebih akhir daripada Allah. Awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada penghabisan. Allah itu zahir, Allah itu batin, Allah itu mengetahui segala sesuatu. Apapun yang terjadi dalam semesta ini sudah dalam proses pengetahuannya Allah, ngertinya Allah. Jadi kalau ada orang ngeluh, ya Allah hidup saya kok begini, itu Allah sudah ngerti sebenarnya. Ngadu kita begitu itu
sebenarnya dosa. Jadi nggak ada masalah yang ada dalam diri kita ini yang nggak diketahui oleh Allah. Allah itu meliputi zahir, meliputi batin, meliputi awal, meliputi akhir. Allah punya nama Al-Alim. Padahal masalah kita sudah diketahui oleh Allah. Kadang-kadang kalau nggak ngatu, hatinya nggak lega ya. Iya. Apalagi ngatu sama makhluk kadang malah ketemu gitu. Kalau ketemu itu yang diatukan kayak melaratnya aja, belum pernah kok ketemu itu nampakkan suksesnya. Lama nggak ketemu minjem duit, ada aja. Lama nggak ketemu ya minjem duit, lama nggak ketemu bawa apa-apa ngasih. Alhamdulillah saya sukses. Nah, kebanyakan manusia itu kalau bergaul, ketemu menampakkan susahnya. Loh, padahal Allah itu ngerti kalau orang itu lagi susah. Maksudnya orang itu disampaikan kepada makhluk, biar makhluk itu menghilangkan problemanya. Loh, padahal kalau Allah meletakkan sesuatu, nggak ada selain Allah mampu menghilangkan. Kan aneh. Yang meletakkan Allah, yang dicurhati makhluk. Loh, padahal Allah itu Al-Ghalib, zat yang maha menangan. Al-Ghalib itu kalau meletakkan sesuatu, nggak ada sesuatu selain Allah mampu menghilangkan. Orang itu saya pikir melarat, nggak ada selain Allah menghilangkan melaratnya itu. Loh, yang meletakin Allah, kok yang kita curhati makhluk, lupa lagi sama Allah. Ketika mencari pinjaman nggak dapat, marah-marah, melit-melitin. Ada yang gitu nggak ya? Padahal pernah dikasih juga ya banyak. Loh, giliran begitu sekali aja nggak dapat, udah nyumpahin. Itu manusia. Manusia itu kebanyakan lupa aja sah. Ya kayak anak kita ini, tiap hari yang jajan kita kasih, sekali kali aja nggak dikasih. Memang kita kadang nggak ada, bapak pelit banget sih gitu ya. Nggak hanya bapak pelit, ditambah banget mas ya. Nah, kalau pelit banget itu kan pelit yang keterlaluan udah. Karena kita kadang nggak hanya ngomong pelit, malah ditambahi banget. Padahal nggak dikasihnya hanya sekali itu. Itu manusia. Ya sifat manusia ya sebegitu ini. Nah itu kalau nggak belajar diperangi melalui tauhid, susah mempunyai hati yang qanaah, menerima terhadap apa yang diberikan Allah dengan penuh bersyukur. Ayat yang kedua, Allah nurus samawati wal ard. Allahu bermula Allah itu nurus samawati, pelitanya beberapa langit wal ardi dan bumi. Allah itu yang menerangi langit bumi seisinya. Berarti langit bumi seisinya itu asalnya gelap, nggak nampak. Lantas kok bisa nampak? Nampak kelihatan bintangnya, nampak kelihatan mataharinya, nampak kelihatan bulannya, nampak kelihatan yang macam-macam awan, langit, sampai macam-macam. Itu kok bisa nampak? Yang menampakkan Allah. Ketika kita melihat alam, nggak boleh lupa bahwa yang menampakkan itu Allah. Termasuk sesuatu yang kita lihat dan yang kita yang melihat ini sebenarnya penciptanya satu. Termasuk kita ini isinya bumi loh. Berarti kita juga asalnya gelap manusia itu. Allah menyebut langit bumi itu termasuk seisinya. Dalam tafsir Sawi ditafsiri Allah nurus samawati wal ard, itu diartikan Allah itu yang mewujudkan langit bumi yang tadinya nggak ada jadi ada. Masalun nuri kamiskatin fil misbah. Masalun nuri perumpamaan cahaya Allah itu kamiskah, kayak jendela. Jendela kecil. Fil misbah yang di dalamnya ada lampu. Al-misbahu fi zujazah, lampu di dalam kaca. Az-zujazah itu karena kaukabun duriyun, kaca itu seolah-olah bintang yang berkilau, yang sangat terang.
yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin. Yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi yaitu zaitunah, pohon zaitun. La syarqiyah wala gharbiyah, pohon itu tidak di timur ya enggak di barat. Ya kadu zaitu ayudiu walau lam tamsa sunar. Hampir-hampir minyaknya itu bisa menerangi walaupun belum disentuh api. Belum dinyalakan udah terang. Asli itu namanya. Kalau sesuatu itu kalau nyalanya nunggu di colok pakai korek itu namanya nggak asli. Nah itu belum disentuh oleh api sudah nyala, sudah terang. Nurun ala nur, nurun cahaya ala nur di atas cahaya. Ya dilau linuri mayasya, Allah menunjukkan melalui cahayanya kepada orang yang dikehendaki. Wa yadribullahu al-amsal linnas, Allah membuat beberapa contoh kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Gampang-gampangnya paham dalam keterangan ini, Allah nurus samawati wal ardi ini gambarannya kayak gedung film. Ketika kita masuk gedung film di Cijantung sana, ya nanti sekali-kali nonton apa udah tua Mas Budi pengennya nontonnya filmnya Kejarlah Daku. Kalau kita masuk gedung film itu, ini sebelum film diputar biasanya digelapi. Gelap itu gambaran dari makhluk, asalnya nggak wujud. Lantas setelah gelap itu ada cahaya yang keluar dari lubang kecil. Jendela untuk tempat pemutaran film itu biasanya ada jendela kecil. Di dalam jendela itu kamiskah fil misbah, dalam jendela itu ada lampu. Lampu di dalam kaca, tempat pemutaran film. Ketika itu diputar, ditayangkan, biar kita lihat di depan itu, di layar lebar itu ada macam-macam. Ya ada penjahat, ya ada polisi. Ada orang jahat, ya ada orang baik. Ada orang susah, ya ada orang gembira. Ada orang yang jelek, ya ada orang yang tampan. Ada yang rukun, ada yang bertengkar. Macam-macam ya. Tapi ketika kita menengok ke belakang, ternyata itu hanya timbul dari sebuah cahaya. Gambar-gambar itu ternyata hanya sebuah cahaya. Kalau kita ikuti lagi, cahaya itu masuk ke jendela, dalam jendela itu ada tempat pemutaran film. Ternyata sudah ada kasetnya. Ada klisenya. Ternyata timbulnya gambar yang di depan itu berasal dari cahaya. Cahaya berada di dalam klise itu. Klise itu ada yang membuat namanya sutradara. Klise itu namanya lauhul mahfud. Ditayangkan, ya sekarang ini kenyataannya. Alam sekarang ini, dunia ini ya begini ini. Ini sudah ada klisenya. Ini lakonnya dunia. Sekarang Indonesia ya begini ini, ya ada demo, ya ada yang macam-macam. Itu sudah ada. Ini sudah perjalanan ceritanya bangsa Indonesia. Itu sudah ada rekamannya. Orang yang nggak ngerti Allah gelisah. Wah, bagaimana itu? Bingung. Wah, bagaimana nanti kalau terjadi demo Cina-Cina sama kabur? Padahal saya kalau bisnis hubungannya Cina, Cina nggak ada. Bingung. Kenapa bingung? Karena dia yang dilihat makhluk, yang dilihat gambar yang ada di layar lebar. Seandainya dia mau melihat itu asalnya dari cahaya. Cahaya itu masuk jendela, asalnya dari klise. Klise itu sudah ada yang program, yaitu sutradara.
darah itu sudah Allah. Hatinya langsung subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan bangsa Indonesia sekarang ini bisa begini. Akhirnya silahkan berjuang, tapi nggak boleh karena hawa nafsu. Harus li'i'la'i kalimatillah, niatnya meluhurkan agama Allah. Nggak boleh berjuang demi beras dan uang. Berjuang tujuannya meluhurkan kalimat Allah, bukan karena mengikuti hawa nafsu. Bukan pengen disebut orang sebagai pahlawan. Nggak apa-apa, silahkan. Karena memang agama menyuruh orang itu memberantas nahi mungkar. Yang nyuruh siapa? Allah melalui Rasulullah. Hatinya pasrah terhadap ketentuannya Allah. Pusing kalau orang itu, kalau sering dilihat makhluk mesti pusing. Tapi kalau kita mau melihat asal dari cahaya masuk dari klise, ternyata ada sutradaranya, ya enggak. Mata kita boleh melihat, hati kita enggak boleh lupa Allah. Sehingga kalau takut enggak berlebihan, kalau gembira ya juga tidak berlebihan. Wallahu alam bishawab. Ya, ini gambarannya kayak itu aja. Allah nurus samawati yang paling gampang ya kayak gedong film lah. Itu lebih gampang itu. Ayo, mungkin ada yang ditanyakan masalah ini. Itu Allah nurus samawati itu banyak ditulis di masjid-masjid, di Atin ada kan, Allah nurus samawati. Itu kan ayat-ayat tauhid sebenarnya. Ya ada itu Allah nurus samawati wal ardh. Biasanya buat kaligrafi. Tapi kadang-kadang orang, kok indah banget ya kaligrafinya. Nggak ngerti kalau itu sebenarnya ayat untuk renungan keimanan. Kita hanya ngelihatnya indah banget ya. Jadi kalau nggak tahu artinya, ini artinya di sini ada. Ayo silakan, mungkin ada yang bertanya. Apa kira-kira? Kalau yang masih punya jasad, repot orang ngaji tauhid itu suruh nanya, mau nanya nggak punya jasad, hidup nggak punya jasad, nggak punya, nanyanya apa ya? Jadi ilmu tauhid ya begitu itu. Hatinya luas, zahirnya bersyariat. Yes, kalau nggak ada yang nanya kita tutup. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini oleh Allah diberikan atau dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan dengan kejadian sekarang ini, terutama di Indonesia, mata kita jangan hanya sekedar melihat tayangan layar lebar, tapi cobalah tengoklah bahwa itu dari cahaya. Cahaya itu tadi masuk ke dalam jendela, di dalam jendela ternyata ada klise yang sudah diputar oleh sutradara yang dinamakan Lauhul Mahfuz. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin an sadatina sabi sayyidina rasul ajmain hamdan wa fina wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bi judika fadlika wa karamika itasana bi ridhoka maghfiratika fi dunya wa akhirah. Ya man huwa fi uluhi kainun, ya man huwa fi silatifun, ya man huwa fi lutfi syarifun, ya man huwa fi majdi munirun. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah terangilah hati kami binur hidayatika dengan cahaya hidayahmu. Kama nawartal ardh wa kama nawartal ardh binuri syamsika qamarika abadan abadan bi rahmatika amin. Sebagaimana kau terangi bumi dengan cahaya mataharimu dan bulanmu. Allahumma ja'al nuran fi qulubina, ya Allah jadikanlah cahaya di dalam hati kami, wa nuran fi samina, cahaya di dalam telinga kami, wa nuran fi qulubina, cahaya di dalam hati kami, wa zidna nuran, tambahkanlah cahaya di dalam hati kami, wa alimna ilman nasil bika min fil mahya wal mamat,
birahmatika ya arhamar rahimin. Ajarilah kami ilmu yang bisa bermanfaat untuk kematian dan untuk kehidupan dan kematian. Allahumma ja'alna fahman kafamin nabiyin. Ya Allah, jadikanlah kami bisa memahami sebagaimana pahamnya para nabi dan para rasul. Wa fahman wa ilhaman ka ilhamul malaikatikal muqarrabin. Ilham sebagaimana ilmunya para malaikat muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.